2 ketuk dan ditambah 1 ketuk. 1 ketuk berdasarkan setengah dari titik yang sebelumnya, dari nada yang sebelumnya. Jadi jika kita menemukan nada 2 ketuk seperti ini dengan diiringi dengan titik 2, maka nilai nadanya adalah 2 ketuk ditambah 1 ketuk ditambah setengah ketuk. Setengah ketuk itu berdasarkan dari nada 1 ketuk yang sebelumnya. Dan lanjut, not bertitik atau tanda istirahat bertitik mempunyai nilai yang sama dengan 2 not atau tanda istirahat bertitik yang sama, yang mempunyai harga lebih kecil di bawahnya, atau sama dengan 3 buah not atau tanda istirahat yang sama, yang mempunyai harga lebih kecil di bawahnya. Jadi seperti ini. Nada 4 ketuk dengan titik seperti ini bisa kita bagi menjadi nada seperti ini. Jika kita jumlahkan 4 ketuk ditambah setengah ketuk dari 4 ketuk ini, 2 ketuk, menjadi 4 tambah 2 menjadi 6. Nah, masing-masingnya bisa kita bagi menjadi 3 ketuk, 3 ketuk. Nah, dengan contoh yang seperti ini. Kemudian lanjut, untuk memperpanjang suatu not dapat juga dengan memberikan tanda legato, tie, atau tanda ikat, menghubungkan 2 buah not yang sama tingginya. Cara memainkan atau menyanyikan cukup 1 kali dengan panjang durasi bunyi sepanjang jumlah not yang diberi tanda legato tersebut. Tanda legato ini tidak dapat berlaku pada tanda istirahat. Jadi tanda istirahat tidak bisa tanda ini diberi legato. Tanda legato diberikan hanya kepada nada yang dibunyikan. Jadi seperti ini. Contohnya 4 ketuk ditambah 2 ketuk. Jadi jika kita menemukan ada tanda tie, legato yang seperti ini, berarti kita membunyikannya hitungannya itu selama 6 ketuk. Nah, jika kita temukan lagi, misalnya ada tanda titik, tanda dot penuh dengan titik 2 yang mengikutinya, maka penulisannya jika kita berikan legato akan menjadi seperti ini. Jadi kadang-kadang dalam pembacaan notasi itu sendiri mungkin ada proses pembiasaan. Jadi jika kita biasa dengan hitung-hitungan yang seperti ini, mungkin akan lebih gampang dengan hitungannya seperti ini. Atau ada juga yang lebih gampang mungkin dengan menggunakan titik di depannya. Jadi itu sepertinya sama, tapi ketika penulisannya itu nanti di dalam satu komposisi itu akan berbeda. Karena kita tidak bisa menggunakan nada titik-titik itu pada akhir birama. Ya, nanti pada pembahasan selanjutnya itu bisa dibahas. Panjang pendeknya durasi not-not atau nada-nada membentuk suatu irama yang digambarkan dalam simbol-simbol not. Panjang not ditentukan oleh durasi dari tiap getaran. Getaran yang teratur tersebut disebut dengan beat atau ketukan. Di getaran tersebut dapat lambat atau cepat, akan tetapi harus teratur. Jadi misalnya kita tahu, misalnya kita contohkan dengan nada penuh dengan hitungan 4/4. 4 ketuk. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu teratur, akan tetapi getaran tersebut dapat lambat atau cepat, akan tetapi harus teratur. Itu tergantung nanti dengan tempo yang dimainkan. 2, 4, 2, 4, 2, 4, 2, 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
seperti itu. Jadi panjang not ditentukan oleh durasi dari tiap getaran. Getaran yang teratur tersebut disebut dengan beat. Di getaran tersebut dapat lambat atau cepat, akan tetapi harus teratur. Kecepatan di mana kita menghitung panjang not disebut dengan tempo, yang dapat bervariasi dari sangat lambat ke sangat cepat. Kumpulan dari pukulan-pukulan yang teratur beat dalam kelompok terkecil disebut dengan birama, yang dalam penulisannya dibatasi oleh 2 buah garis tegak lurus yang disebut garis birama. Nah, jadi pada gambar ini dinamakan garis yang 2 ini adalah garis birama. Ini garis birama. Nah, kira-kira bisa dipahami. Ini garis paranada. Garis paranada terdiri dari 5 garis. Pukulan pertama dari masing-masing birama selalu diberi tekanan, dan pukulan lain kurang atau bahkan tidak bertekanan. Secara teori ada 1-12 beat ketukan dalam tiap birama. Akan tetapi dalam praktiknya yang lebih sering umum digunakan hanya ada 2, 3, 4, atau 6 pukulan. Ini maksudnya umumnya itu ketukan itu diberikan pada ketukan pertama, tapi dalam beberapa hal ada aksentuasinya itu diberikan pada ketukan kedua atau ketukan ketiga. Jadi pada lumrahnya yang sering umum digunakan itu hanya 2, 3, 4, atau 6 pukulan. Misalnya contohnya 2 4 2 4 2 4 2 2. Jadi kalau misalnya di dalam jika kita tahu dengan metronom, nah itu bisa dicontohkan dengan metronom. Jadi ketukan aksentuasinya pada ketukan pertama. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi contohnya yang ketukan 2 ketuk, ini 2 ketuk, 2 ketuk, ini 3 ketuk, ini 4 ketuk, ini 6. Kelompok-kelompok yang ditimbulkan dari pukulan yang teratur disebut dengan meter. Ada beberapa jenis meter, yaitu double meter, triple meter, dan quadruple meter. Jadi misalnya jika kita lihat dalam lagu nasional atau dalam partitur musik, nanti kita akan temukan 2/4, 3/4, 4/4, atau 3, 6. Jadi dalam ketukan yang lumrah yang kita ketahui itu 2, 2, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Tanda birama, dasar ketukannya digunakan dalam menghitung beat adalah penuh untuk tanda birama dengan penyebut 1, 2 ketuk untuk tanda birama dengan penyebut 2, 1 untuk tanda birama dengan penyebut 4, setengah untuk tanda birama dengan penyebut 8. Kira-kira bisa dipahami. Jadi jika kita 2/4, nah bisa dibahas selanjutnya supaya jangan membingungkan. Jadi tanda birama adalah sebuah tanda yang terdapat di awal satu karya musik atau tulisan musik yang menunjukkan satuan ketukan dan jumlah ketukan dalam tiap birama. Jadi tanda birama 2/4